Bagaimana sikap terbaik membantu saudara kita yang putus asa dari pertolongan Allah ketika diberi ujian sakit, merasa doanya tidak dikabul sehingga imannya kawan tergelincir. Nah, harus diberikan keyakinan. Tanda doa yang tidak dikabul adalah jika orang itu buru-buru berkata, doaku tidak dikabul. Jadi kalau ada orang ngomong, saya sudah berdoa 2 tahun kok tidak dikabul, yaitu tanda doa tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Hadis Nabi. Allah itu akan innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan tidak buru-buru. Buru-buru itu waktu nagih. Sholat duha 3 tahun kok tetap melarat. Oh, tidak dikabul benar tuh. Saya sudah berdoa ya Allah, ya Buya, saya sudah doa 5 tahun belum dapat jodoh. Ya pantesan ente nagih begitu tanda doamu tidak dikabul. Jadi kalau kita nagih begitu tanda doa tidak dikabul. Doa yang dikabul oleh Allah adalah doa yang memang kita berikan untuk Allah, selesai, jangan ditanya-tanya. Kemudian masalah yang lainnya harus kita fahamkan di dalam bagaimana agar doa dikabul dalam CD yang sudah beredar. Di antaranya kami hadirkan bahwa Allah itu kalau mengkabul doa kadang tidak seperti yang kita minta. Di dalam hikmah Ibn Athaillah Sakandari juga gitu. Allah akan mengkabulkan doa itu sesuai yang Allah kehendaki, bukan apa yang kau kehendaki. Di waktu yang Allah pilih, bukan di waktu yang engkau pilih. Karena Allah lebih tahu yang maslahat untukmu. Ada orang minta merah ternyata diberi oleh Allah hijau. Karena kebodohan kita sering minta merah tok. Padahal yang penting untukmu adalah hijau. Sehingga Allah kadang memberi sesuatu, tapi tidak seperti yang kita minta. Asalkan kita minta kepada Allah dengan serius dan benar, Allah akan kasih. Allah akan beri. Cuman kadang bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Maka husnudonlah kepada Allah. Anda minta kepada Allah terus diberi rezeki terus. Setelah itu apa? Kok saya belum diberi rezeki? Tapi husnudon, tapi saya yakin doa dikabul. Ternyata memang oleh Allah tidak diberikan kepada Anda dalam bentuk dunia. Tapi Allah diarahkan kepada apa? Kepada keselamatan jantung Anda. Pernah Anda minta, ya Allah jagalah jantungku ya Allah. Pernah minta Anda? Jadi kita minta dunia, maka kadang Allah diberi yang lainnya. Karena kita bodoh di dalam berdoa itu. Kadang kita minta sesuatu yang tidak penting. Mungkin yang sakit itu terus sakit. Minta kesembuhan. Tidak disembuhkan oleh Allah sebab dia minta kesembuhan dari penyakit. Kenapa tidak pernah minta kekuatan iman? Sehingga dia masih dijaga oleh Allah imannya dengan penyakitnya. Jadi kadang kita minta merah dikasih oleh Allah hijau. Jadi kalau minta kepada Allah serahkan, ya Allah aku minta begini, yakin akan dikabul. Cuman kadang bentuk pengkabulannya berbeda. Seorang kekasih Allah, seorang wanita namanya Hanna, minta kepada Allah agar diberi oleh Allah anak laki-laki. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Bernadar, pengen punya anak laki-laki. Laki-laki itu yang bisa bebas beribadah, nggak pernah terganggu dengan urusan haid, kehamilan dan sebagainya. Pengen punya Hannah, pengen punya anak laki-laki, minta padahal beliau kekasih Allah. Orang solehah, minta kepada Allah. Tatanya setelah hamil, dia minta terus kepada Allah agar diberi oleh Allah anak laki-laki. Sebab umumnya laki-laki yang pantas untuk menghidupkan tempat ibadah. Inni wada'tuha untha. Tak taunya melahirkan seorang perempuan yang bernama, yang diberi nama, wa inni samaituha Maryama. Wa inni u'iduha wa dzurriyyataha wa inni samaituha Maryama. Inni samaituha Maryam, aku beri nama Maryam. Jadi ternyata oleh Allah diberi anak perempuan yang namanya Maryam. Apakah doanya Hannah tidak dikabul? Bukan tidak dikabul doanya Hannah minta anak laki-laki, tapi oleh Allah diberi perempuan. Tapi tujuannya Hannah itu pengen punya anak kayak apa sih? Anak yang bisa berbakti kepada Allah, beribadah banyak. Diberi oleh Allah perempuan. Seolah-olah ada semacam tanda tanya. Inni wada'tuha untha. Aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu apa yang dilahirkan oleh Maryam, oleh Hannah. Allah ngerti, Allah tahu. Allah ngasih perempuan juga tahu. Dan waktu Hannah minta kepada Allah, Allah juga tahu. Hannah minta anak laki-laki. Allah memberi perempuan juga sadar Allah. Allah tahu. Allah maha tahu. Tidak pernah ada yang tertutup dari ilmu Allah. Allah tahu.
perempuan. Akan tapi perempuan seperti apa? Perempuan hebat. Perempuan yang ternyata ahli ibadah. Dijaga oleh Allah menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Dan begitu hebatnya sampai tidak pernah butuh keluar dari tempat ibadahnya. Karena apa? Oleh Allah dikirim makanan langsung dari langit. Diberi makanan. Sampai Nabi Zakaria yang merawatnya bingung. Anna laki hada Maryam. Dari mana kau dapatkan ini? Waktu di musim panas ada buah musim dingin. Waktu di musim dingin ada buah musim panas. Bingung Sayyidina Zakaria. Ini perempuan akan tapi Masya Allah. Lihat kualitasnya kayak yang diinginkan. Biarpun bentuknya seorang wanita. Dan begitu hebatnya sampai Nabi Zakaria itu ngiri. Di tempat ibadahnya Siti Maryam waktu Siti Maryam pergi. Di tempat itulah Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah anak yang. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa di tempatnya Siti Maryam. Akhirnya diberi oleh Allah anak yang bernama Nabi Zakaria. Dan apa sampai di situ doanya Sayyidah Hannah. Diberi oleh Allah anak yang bernama Maryam. Ternyata kualitasnya Maryam adalah seperti laki-laki. Warka'i marroki'in. Dalam ayat selanjutnya. Wahai Maryam, kau rukuk sejajar dengan laki-laki yang rukuk. Nggak beda. Hebat kau. Tidak sampai di situ. Apa? Allah meniupkan di dalam perut Sayyidah Maryam janin dan nanti keluarlah seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Oh, keluar benar lagi-lagi juga nih hebat. Doanya Hannah dan kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam tidak hanya waktu itu. Ternyata oleh Allah dijaga dan tidak dimatikan. Masih hidup sampai hari ini dan nanti akan turun ikut Nabi Muhammad SAW menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi manusia mulia lagi. Jadi luar biasa. Jadi kalau berdoa jangan ditarik-tarik lagi. Sudah duhaan terus kok enggak. Sudah doa masih begini, doa ini. Nah, ini pemahaman ini harus dihadirkan. Enggak cukup, Bu. Kalau tadi mau nolong bagaimana? Kalau nolong hanya dinasihati 1 menit enggak bisa. Ajak ke pengajian, hadir ke tempat-tempat mulia,